Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 10 yang saya cintai, selamat bergabung di SMK Negeri 1 Gantiwarna yang tercinta. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul walaupun berjarak ruang, tapi tetap kita satu keluarga besar SMK Negeri 1 Gantiwarna. Perkenalkan, nama saya Bapak Nanang Widianto akan membawakan materi tentang COVID secara umum. Saya Ibu Atik Budiati akan menyampaikan new normal di sekolah. Saya Tika Pratiwi akan menyampaikan materi new normal di lingkungan masyarakat dan keluarga. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Gantiwarna. SMK Bisa. SMK hebat, SMK bisa hebat, Nesaga Jaya. Baik, berbicara soal COVID-19, pasti kita ingat negara Cina, kota Wuhan yang pertama kali virus itu meledak. Virus ini berkembang karena ketidakbaikan pola hidup kita. Dengan adanya virus ini semua memporak-porandakan ekonomi, pendidikan. Salah satunya adalah Indonesia. Negara kita yang kita cintai berdampak sangat begitu besar dengan adanya pandemi virus ini. Anak-anakku sekalian, untuk mencegahnya salah satunya cuci tangan, memakai masker, hindari tempat-tempat yang berkerumun, jauhi kontak fisik dengan orang yang tidak kita kenal. Anak-anakku sekalian, sebagai kaum terpelajar, saya berharap kita menjadi garda terdepan, membantu pemerintah untuk mencegah virus ini berkembang. Orang tak dikenal atau OTG sekarang menjadi pintu utama dalam proses penyebaran. Di mana-mana seolah-olah kita ini dihantui virus yang tidak pernah terlihat oleh kita. Untuk itu saya berharap anak-anakku bisa menjadi pelopor utama untuk kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Anak-anakku yang saya banggakan, melihat data statistik pemerintah saat ini tidak pernah kunjung surut untuk proses penyebarannya. Dari tingkat kota maupun sampai pelosok desa, sudah mengakar sampai ke sela-sela sendi masyarakat tentang virus ini, sehingga membuat diri kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita begitu takut adanya ini. Untuk itu mari kita bersama-sama kita cegah, kita pelopor sebagai kaum terpelajar. Kita makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, itu salah satunya. Hindari kontak-kontak dengan orang-orang yang tidak kita kenal, itu solusinya. Jaga jarak itu adalah hal yang paling penting harus kita waspadai dan kita laksanakan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kalau kita melihat ciri-ciri yang pertama, kondisi tubuh, suhu tubuh tinggi di atas 38 derajat, batuk yang berkepanjangan, kemudian kita sulit bernapas, sesak bernapas, mari kita cepat menghubungi tenaga medis atau bapak garda terdepan tingkat RT RW untuk mengantarkan ke rumah sakit terdekat. Anak-anakku yang saya cintai, ada hal yang sangat penting ingin saya sampaikan untuk proses pencegahan. Salah satunya adalah istirahat cukup, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan tidak kalah pentingnya adalah pikiran kita yang harus selalu bersih dari hal-hal yang memikirkan sesuatu yang tidak baik. Harapan kami yang terakhir adalah mari di sela-sela doa kita, di sela-sela kita mengingat Tuhan, Allah Sang Pencipta Alam, mari kita sisipkan. Mudah-mudahan virus ini, pandemi ini lekas berakhir. Kita bisa berkumpul lagi di sekolah kita tercinta SMK Negeri 1 Gantiwarna.
Panduan kegiatan belajar di sekolah saat new normal. Untuk menghadapi pembukaan kembali sekolah, kita mau tidak mau harus merubah gaya hidup kita dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang harus dipersiapkan oleh siswa dari rumah di saat menghadapi new normal adalah 1. Pergunakanlah masker. Ini untuk menghindari droplet atau penularan COVID-19 ketika batuk ataupun berbicara. Yang kedua, membawa bekal makanan dan minuman sendiri dari rumah. Ketiga, tidak memakai aksesoris di tangan yang bisa menjadi sarang virus ataupun bakteri. 4. Membawa hand sanitizer yang berbasis alkohol. 5. Siswa hanya diperkenankan diantar ke sekolah oleh anggota keluarga dalam satu rumah. Ketika siswa berada di sekolah, yang harus kita lindungi bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang lain agar tidak tertular penyakit dengan cara 1. Cuci tangan dengan sabun ketika datang ke sekolah, sebelum makan, setelah ke toilet, ataupun ketika akan meninggalkan sekolah. Kedua, melakukan pengecekan suhu tubuh. Ketiga, pembatasan interaksi fisik seperti tidak berjabat tangan, kemudian tidak berkumpul, kemudian menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. 4. Ketika batuk atau bersin, maka yang harus dilakukan adalah menutup mulut dan hidung kita dengan tisu dan membuangnya ke tempat sampah. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun, atau juga bisa menggunakan lengan bagian atas yang dalam untuk menutup hidung dan mulut kita. Yang kelima adalah istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Yang keenam, berjemur dengan bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh, jika merasa demam disertai batuk, pilek dan sesak nafas, tidak diperkenankan untuk berangkat sekolah dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Perkenalkan, nama saya Tika Pratiwi, saya guru produktif Tata Busana. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang new normal di lingkungan masyarakat. New normal yang harus kita lakukan yang pertama adalah physical distancing, di mana physical distancing ini harus kita lakukan dimanapun kita berada. Jika kita berada di fasilitas umum seperti bank, pasar, SPBU, rumah sakit, dan sebagainya. Kita tidak boleh bergelombol dan jarak minimal kita adalah 1 meter. Menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini setidaknya adalah masker. Masker ini sudah menjadi benda yang wajib kita gunakan di era new normal ini. Syukur-syukur kalau kita bisa menggunakan tambahan face shield, sarung tangan, dan sebagainya. Sebaiknya menggunakan uang pas. Kalau misalkan kita sedang belanja di supermarket, belanja di pasar, belanja di warung, atau beli bensin di SPBU, sebaiknya menggunakan uang pas. Ini dimaksudkan untuk menghindari penularan virus dari uang. Lakukan gaya hidup sehat, misalkan kita harus berolahraga, berjemur. Berjemur ini minimal 15 menit di bawah sinar matahari langsung, dan berolahragalah seminggu setidaknya 2 kali. Marilah setiap hari kita sempatkan untuk berjemur setidaknya 15 menit sehari. Berjemur ini yang paling baik adalah jam 10 sampai jam 11 pagi atau jam 2 sampai jam 3 sore. Manfaat berjemur adalah yang pertama, memperkuat sistem imun. Yang kedua, menjaga kesehatan tulang. Yang ketiga, menjaga kesehatan gigi. Selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi. Setidaknya kita harus memenuhi gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna. Rajin cuci tangan atau setidak-tidaknya menggunakan hand sanitizer jika kita selesai beraktivitas, dari berpergian, ataupun kita setelah memegang benda-benda di fasilitas umum. Jika perlu, semprotlah lingkungan Anda dengan disinfektan. Ingat ya, disinfektan ini
hanya boleh disemprotkan pada benda-benda mati. Kalau yang untuk disemprotkan ke tubuh manusia itu adalah antiseptik. Yang tidak kalah cukup penting adalah kita harus tetap stay at home, kita harus tetap berada di rumah. Jangan berpergian dulu, jangan bergerombol, jangan nongkrong-nongkrong, kita harus tetap berada di rumah. Lalu gimana jika seandainya keluarga kita, kerabat kita, saudara kita terkena atau terjangkit atau menunjukkan gejala-gejala terkena virus corona, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah isolasi mandiri di rumah. Lalu siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri di rumah? Yang pertama adalah OTG. OTG ini berarti orang tanpa gejala. Yang kedua adalah orang dalam pengawasan. Yang ketiga adalah PDP, pasien dalam pengawasan atau pasien dengan gejala ringan. Prinsip isolasi untuk anggota keluarga yang sakit. Yang pertama, gunakan kamar dan kamar mandi tersendiri bila memungkinkan. Yang kedua, selalu menggunakan masker dan menerapkan etika batuk dan bersin. Yang ketiga, pantau suhu tubuh dan frekuensi pernapasan anggota keluarga yang sakit setiap hari. Apabila kondisi kesehatan menurun, segera hubungi ke layanan kesehatan. Yang keempat adalah, di dalam kamar upayakan anggota keluarga yang sakit terpapar sinar matahari setidaknya 15-30 menit setiap hari. Anggota keluarga yang lain tidak diperkenankan keluar masuk kamar isolasi. Selanjutnya, pastikan tidak terlalu banyak menyimpan barang di dalam kamar isolasi. Pastikan ruangan cukup sinar matahari dan sirkulasi udara baik. Gantilah spray setiap hari atau jika dibutuhkan. Rendam spray bekas pakai dengan larutan klorin 0,5% atau Baiklin selama 10 menit, kemudian cuci dan jemur. Bersihkan kamar paling sedikit 1 kali sehari atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sediakan tempat sampah tertutup di dalam kamar dan lapisi dengan kantong plastik dibuang setiap hari. Pastikan keluarga yang sakit tercukupi gizinya, serta istirahat yang cukup dan olahraga apabila memungkinkan. Gunakanlah peralatan makan secara terpisah. Bersihkan sisa makanan dari piring, siram piring dengan air panas, cuci dengan sabun dan simpan di tempat yang bersih. Prinsip isolasi bagi penolong. Yang pertama, sebelum dan sesudah menolong anggota keluarga yang sakit, cucilah tangan dengan sabun di air mengalir. Yang kedua, gunakan APD, masker, sarung tangan, apron, dan alas kaki. Jika tidak memiliki apron sekali pakai, dapat menggunakan baju pelindung kain sehingga dapat dicuci dan digunakan kembali. Ketiga adalah jangan menyentuh wajah ketika masih memakai APD. Jika lupa menggunakan APD pada saat menangani pasien, diharuskan segera mandi dan mencuci rambut serta ganti pakaian lalu direndam dengan klorin 0,5% atau Baiklin selama 10 menit kemudian cuci dan jemur. Tetap menjaga jarak dengan anggota keluarga yang sakit, ini yang paling penting. Kebersihan lingkungan. Yang pertama, rumah dengan ventilasi cukup sehingga sinar matahari masuk dan terjadi pertukaran udara yang sehat. Yang kedua, rutin membersihkan rumah termasuk benda yang sering disentuh. Contohnya, gagang pintu, pegangan tangan, remote, dan lain-lain. Menjemur kasur, bantal, bed cover minimal 1 minggu sekali. Dan yang terakhir adalah mengganti spray setiap hari atau jika dibutuhkan.